Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi sibuk bener ini. Ya ini lagi bikin golok bang. Oh, bikin golok. Kalau Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak beksi di mana saja berada. Hari ini aye silaturahmi ke tempatnya Babe Naryo, salah seorang empu golok yang tinggal di wilayah Ulu Jami. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol masalah golok. Ya, minta waktunya ya. Ya boleh. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama bikin golok? Golok udah lama bang, dari 2000-an. 2000 ya? Kalau belajar dari 93, belajar golok Betawi. Oh, belajar tahun 93. 93. Tahun 2000-an udah mulai bikin sendiri. Udah jalan. Nah, ini kalau misalnya boleh tahu, ini bahannya apaan ini? Kalau ini baru 50%, bikinnya baru dilem. Ini dari kayu jati lama, bekas lemari-lemari tua yang dulu. Oh. Nah, kalau misalnya kebetulan banyak pesanan misalnya nih. Iya. Terus nggak ada lah lemari-lemari bekas yang bisa dipakai tuh, nyarinya kemana itu? Itu udah nyetok saya mah. Oh, udah nyetok ya? Banyak. Oh, udah nyetok banyak ya. Udah saya potong-potongin, tinggal makein. Ini bisa buat ngaca ini? Itu belum tajam banget, itu kan baru 50%. 50% Belum diasah. Oh, belum diasah. Diasah kan dia masih hitam kayak gini nih. Baru diamplas. Baru diamplas. Belum diasah. Belum diasah ya. Nah, ini kalau misalnya bahannya ini jati juga ini. Kalau ini kayu sawo. Kayu sawo. Kalau ini kayu kemuning. Ah, perbedaannya kayu sawo sama kayu kemuning? Ya jenisnya sama. Cuman dia lebih, kalau kayu kemuning lebih ulet. Kalau kayu kemuning lebih ulet. Ini kayu sawo keras. Tapi kalau kualitas bagusnya sama-sama bagus ya? Sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Ah, kalau boleh tahu ini bahannya dari laker. Lakernya begini. Oh, ini bahannya ini. Full baja. Full baja ya. Kalau per kan 50-50. Enggak, ini gede banget. Bearing apaan ini, Mas? Ini bearing bekas-bekas lip yang udah rusak. Oh, bekas-bekas lip ya. Berarti bahannya aja luar biasa nih ya. Makanya buat pesilat-pesilat saya bikinin yang bagus-bagus, yang kuat. Jadi ini emang nggak melenyok. Golok buat para pesilat, para pencinta koleksi golok. Jadi emang bahannya, pembuatannya itu memang dilakukan dengan penuh dedikasi. Jadi nggak sembarangan kayak kita lihat golok-golok yang ada di pasaran tuh ya Mas ya, yang di pasar-pasar gitu kan. Jadi kalau ini juga memang nerima pesanan juga ya Mas ya. Pesanan buat jadi motong korban. Enggak, itu kadang-kadang kan saya lihat itu kalau golok itu kan gagangnya macam-macam Mas. Ada ukiran naga misalnya, ada bisa juga itu. Bisa. Ada tuh di. Oh, ada ya. Boleh dah kalau gitu saya lihat yang udah jadi ya. Sini aja Bang. Wah, nah para pecinta jejak beksi, kalau misalnya ada di antara kalian yang ingin koleksi golok atau mau beli golok dengan model yang abang-abang pengenin, insya Allah di sini bisa disediain nih dengan bahan kualitas super tinggi. Ini yang naga. Oh, ini yang naga nih. Ini yang ukir siapa ini? Sendiri Bang. Oh, ukir sendiri ya. Kalau ini yang macan. Oh, ini yang macan. Ini kalau, nah kita lihat dari yang naga dulu nih. Ini kalau yang naga ini bahannya apa ini? Tanduk. Ininya ini kan dulu khusus buat motong korban. Kalau yang sapi-sapi gede, yang 1 ton lebih pakai ini. Oh gitu. Nah, kalau misalnya ini bahannya, kalau ini sarungnya tanduk. Ada yang minta ini dari fosil kayu jati. Ini tuh dari fosil kayu jati ya, bentuknya macan ya, awas digarot. Kalau ini tanduk semua. Ini tanduk semua ya. Nah, ini kan kalau misalnya
bahannya kayak begini ini perlu diukir kayak naga yang repot ini, terus ini kan perlu proses waktu tuh ya. Iya. Ini kira-kira kalau ngerjain pesanan kayak begini berapa lama, Be? Kalau yang macan 3 hari jadi. Macan 3 hari jadi. Kalau yang naga lama seminggu. Oh, karena dia banyak ininya ya. Ukirannya. Ulir-ulir itunya, Mas ya. Ya, ini kan 3 dimensi. Oh iya. Kalau masalah harga variasi ya. Variasi. Kalau yang paling murah biasanya penjual berapa? Kalau yang paling murah yang sarung kayu, gagang kayu. Ada nggak yang sarung kayu gagang kayu di sini? Ada. Coba. Ini yang dari kayu kemuning. Iya. Nah, ini dari gagang kayu kemuning. Sarungnya? Kayunya kayu jati. Sarungnya jati semua ya. Kalau ini gagangnya kayu sawo. Sawo, oh gitu. Sarungnya kayu jati. Aduh, saya nggak begitu fasih nih, ngeri kebeler. Kalau saya bikin buat gablo kan bisa, Om. Nah, ada. gitu. Kalau buat nebang-nebang bambu, kayu. Jadi tergantung pesanan kayak Iya. gimana ya. Kalau buat gablo kan saya kasih cincin biar kuat. Oh, itu ya ada di situ. Kan ada yang orang perlu buat nebang-nebang bambu, kayu. Ini standarnya biasanya di pasaran harganya berapa nih? Kalau yang ini yang sarung kayu, gagang kayu kasih pasaran 1.500, 1,5 juta. Ya, 1.500 ya, 1.500 gede. 1,5 juta. Atau 1.500.000. Nah, kalau misalnya yang di atas ini, Mas? Di atas ini yang semua dari tanduk semua. Oh, semua dari tanduk ya. Ya. Semua dari tanduk. Ini biasanya dilepas berapa? Kalau ini 3,5 juta. 3,5 juta. Nah, terus kalau yang misalnya orang mesen ke ukiran-ukiran gitu, tentu kan harganya beda juga tuh. Ya, saya imbangin sama, saya hargain sama. Oh, gitu. Paling lebih dikit gitu ya, lebih dikit gitu kan ya. Ini bisa buat motong, Om. Nah, sekarang saya mau tanya ketajamannya dah. Kalau bahannya ini kan udah luar biasa nih ya. Ketajamannya dah coba. Ini dari naga. Ini terakhir ngasah 2010, nggak saya asal lagi. Makanya kan setahun sekali. Amin. Terus ada lagi cara untuk menunjukkan ke teman-teman pencinta jackback ini, cara untuk menunjukkan ketajamannya selain motong-motong ini. Kalau yang ini kan baru kayaknya ini belum mempan dah, belum diasah. Enggak, ini nggak usah dianu, maksudnya itu mah nggak bisa sih kayaknya. Ini belum diasah aja udah bisa. Apalagi kalau udah diasah. Yang lain untuk menunjukkan ketajaman golok ini biasanya apa lagi? Kalau pohon pisang mah kan udah pasti bisa tuh. Aqua Coba kayak gimana aquanya? Udah disiapin nih buat temen-temen yang mau. Tuh kalau ditebas dia enggak jatuh aquanya nih. Iya. Ya. Enggak, maksudnya Mau digantung apa gini aja? kalau gini dia tumpah nggak, pasti jatuh dong. Paling kesono nggak apa-apa. Enggak, maksudnya ininya bawahnya. Ya. Pasti jatuh ke sana nggak? Iya. Tapi bisa kelihatan putus ya, bisa putus. Ya. Tunggu bentar. Ya, siap. Wah. Kemain. Lagi saya demen lihatnya, lagi. Boleh mau 5 kali boleh. Jangan sayang. Wih. Oke, sip. Cukup. Ya. Coba dikasih tahu ini macam-macam boleh kan di sana terus ini. Nah, ini bahan-bahannya yang dari lahar luar biasa. Aneka gagang golok. Ini sekali lagi boleh nih yang masih belum diasah, yang baru. Nggak usah. Jadi saya lebih ini mau menginformasikan kepada para pecinta jejak beksi, apabila ingin menambah koleksi goloknya, atau ingin punya golok sendiri dengan pesanan sendiri,
dengan gagang yang modelnya mau kayak bagaimana. Jadi bisa dibikinin sama Babe Naryo. Nah, untuk lebih mudahnya silahkan datang ke Kampung Jantuk, karena beliau juga salah seorang centeng Kampung Jantuk. Atau kalau mau janji bisa kontak dulu via WA, WA aja di sini. Nah, apabila juga ada para sahabat semua, di mana saja Anda berada, mau bincang-bincang, mau diskusi atau mau komentar soal golok, isi aja di kolom komentar, nanti insya Allah dijawab ya. Iya. Jadi saya rasa cukup sekian informasi soal golok di Kampung Jantuk buatan Babe Naryo. Insya Allah dalam kesempatan lain kita akan sambung lagi dengan berita-berita yang lebih menarik berkaitan dengan golok. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.